Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong talam bungkus kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salame banter, kita dongakna tekan ngomah entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu addamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birran amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, para ajengan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula muliaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Al Ustadz Komarudin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmu mugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Al Ustadzah Fikriyah selaku ketua Jam'iyah Miftahul Jannah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Mutawalli ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula takdimi. Wabil akhos kepada para asatid wal ustadzah, para masyayikh ingkang boten waget kula sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjing ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Rancasari. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Mansur selaku kuwu Desa Rancasari beserta ketua tim penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, moga-moga berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arepan bayari nyong, panjenenganipun Bapak Lebe Jumadi saha Ibu Maimunah sak keluargi. Mudah-mudahan Bapak Lebe Jumadi, Ibu Maimunah sak keluargi diparingi sehat panjang umur, umur sing manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, diparingi anak sing soleh solehah, sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada pengantin sunat adik kita panjenenganipun Ananda Arka Rizki Al-Fatih bin Rahmat Adiryanto yang telah dikhitankan 1 tahun yang lalu. Walaupun sunate wis 1 tahun yang lalu, saya mengucapkan selamat menempuh bentuk yang baru karena telah dikhitankan. Mudah-mudahan adik kula Ananda Arka Rizki Al-Fatih jadi anak yang soleh, anak yang min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Rancasari, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat Majelis Taklim Serancasari, keluarga besar GP Ansor, rekan-rekan Banser, rekan Denwatser, Ibnu IPPNU, Jam'iyah Maulid Simtuduror, rebana ingkang tansah kula hormati.
wabil akhos keluarga besar Lebih Jumadi, keluarga besar Ibu Maimunah ingkang tansah kaula hormati. Wabil akhos kepada seluruh para tamu undangan sing ngadeg berdiri, sing duduk lemprakan, ora kebagian snack jajan, mudah-mudahan kebagian kerahmatan, kebagian keberkahan, kebagian pitulungan. Bebasan setan ra bakalan doyan dedemi torandulit malampir ora mampir nyipelot ora klet grandong ora condong panaspati ilu-ilu ora pada milu semingkir kabeh rawe rantas malang putung pengajiane tuntas mengko lebih Jumadin jaluk diambung bojone. Wabilahos kepada seluruh para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lantaran iman takwa dumateng Allah ingkang maha kuasa, Bapak Lebih Jumadi Ibu Maimunah duwe hajat dalu menikah dalam rangka ngumpulaken keluarga, ngumpulaken sedulur, ngumpulaken tetangga. Alhamdulillah hajatan anak sing urun duit, anak urun tenaga. Sampai-sampai pengajian bengi iki masang layur, masang bendera, gawe panggung ya gawe tenda, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokna, ngundang rebana sampai di anak-anakna. Pengajian dina iki ngundang mumpuni mbeleh ayam, goreng tempe, tempene amba-amba. Tak pikir-pikir iki kabeh Bu Maimunah danane entek pira. Ibu Maimunah dudu lagi foya-foya, Lebih Jumadi orang jaluk lagi hura-hura, tapi nganakna pengajian iki dalam rangka ngurip-urip agama. Ana singgo modal ngelakoni tekad, alhamdulillah ana singgo gawe niat, direwangi ikhtiar, direwangi tirakat, maka tetangga sedulur kabeh patungan tenagane, sing enom patungan pikirane, sing sepuh patungan doane, tetangga kabeh patungan tenagane, sing atine ora seneng atine dengki, ora usah pecaca pecucu cang lambene cangkeme nembe mulai wis nyangkem na barang. Ternyata iki Bu Hajah Maimunah, amin Bu Hajah, kebablasan keperucut Bu Hajah, tandane wis nanggap mumpuni gari mangkat umroh karo mangkat kaji, amin Allahumma. Ternyata Ibu Maimunah kagungan hajat iki dalam rangka al mahrumu man khurimal wasiata, wong sing duwe wasiat lan wong sing jalana wasiat, dua-duanya mendapatkan welas asih kasih sayang saking ngarsane Gusti. Wong duwe nadar iku ora sembarangan. Sebab nadar iku janji sing diucap lan kudu wajib dilakoni. Sedangkan nadar iku adalah sesuatu hal hajat sing dilakoni gawa manfaat, gawa kesaenan, gawa ganjaran pahala. Tapi nek nadar dilakoni kok gawa madorot, gawa maksiat, gawa dosa, maka itu bukan nadar sing sae, iku arane nadar sing blesak. Mulane wong arane duwe nadar iku tanggung jawab gede Bu Maimunah. Dijelasna nang kitab arane Sulamut Taufik. Sedurunge lanjut ge merga kipas-kipasan dileweran keringete sampai ngeblobor celake. Jadi punten-punten iki kira-kira ngaji selesai mengko pragat jam pira? Jam pira? Jam siji. Jam siji bengi. Kita nih nanjak jam 9 lebih seperempat, pragate jam 1 bengi. Berarti ngajine patang jam setengah. Masya Allah. Nanggone bango 2 anak Kiai ceramah patang jam setengah anak. Anak Kiai siapa? Mumpuni.
kitane selama 4,5 jam. Ya Allah, itu ngundang apa ngontrak sampean? Salu ala Nabi Muhammad. Pengen duwe anak ingkang soleh-soleha, wong tua lega nafkah bersih lan taat ibadah, nanging kosok balike kok wong tua karepe dhewe ra dicukupi hak anake laknat dunya akhirate. Dadi ya wong tua pelindung ang lakoni kewajibane. Irfa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, semangat nemen niki bocah cilik. Tepuk tangan dulu kanggo santri-santri saking Rancasari. Ya Allah, mudah-mudahan dadi bocah sing soleh-solehah kabeh. Pak Ustadz, Pak Kuwu, tadi saya tanya sama pengantin sunat, cita-citane pingin dadi apa? Cita-citane kepingin dadi pemain bola tapi sing pinter ngaji. Mantep banget. Tepuk tangan maning kanggo pengantin sunat sing keprok utange lunas kabeh, sing amene banter ketara utange akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Tenang saja, nek cita-citane kok anak wis kepingin ngaji kudu didukung. Akhir-akhir niki wong minat ngaji rada berkurang. Mulane ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani, arane santri bocah ngaji iku arsyadun nas, ciri-ciri orang sing sukses di masa depan. Allahumma kenapa santri diarani wong sukses di masa depan? Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al Jailani, santri telah punya dasar ilmul ulama. Apa iku ilmul ulama? Is belajar nahwu sorof, hadis tafsir, fikih ngelotrok. Nek bocah orang ngerti fikih, terjun nang masyarakat, gede tuane mengkoplanga plongo. Mulane kudu berbangga ketika anak-anak kita nang TPQ gelem ngaji, nang madrasah titip na kiai, supaya apa? Bisa minimal maca Quran, bisa kirim doa karo wong tuane. Soale ternyata mayit nagone jero kuburan dina berdoa. Mayit gone dina berdoa nanggone alam kubur. Allahumma ja'al ahli, ya Allah dadekna anak keturunane kitane min ahlil ibadah, dadi keturunan sing pada rajin ibadah. Allahumma. Bu oh jebule wong Indramayu khususnya ibu-ibu angger dipanggil jawaben nun, angger dibeluk jawaben nun. Nek cara Cilacap diceluk, nek cara daerah Indramayu diceluk kan dipanggil, nang kene diceluk dibeluk, ora dipeluk dibeluk. Ya sedurunge Pak operator sound system, saya minta bantuan suara ehone dihilangkan saja, karena suarane kitane niki dasare serak-serak berserakan. Oh ning buri operatore mohon ya bener gebak, jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Soalnya suarane kitane iki memang serak-serak berserakan, nek ngangge echo biasanya ora pati jelas. Nah begini baik,
Malah suaranya jelas temen. Bisa jadi utik-utik bain gue pentole. Pentol operatore. Moga-moga sound sistemnya tambah laris, rezekinya berkah barokah. Amin Allahumma. Santri kon pada ngaji sebab ternyata sing esih urip berdoa, sing wis mati tetap berdoa. Apa bedane? Naik esi urip ketika berdoa ada kesempatan doanya diijabah oleh Allah dan setiap ganjaran masih nyalur kepada wong sing tesi urip. Tapi nek wong wis mati nang kuburan berdoa. Tapi nggone berdoa walaupun masih dapat ada kesempatan doane diijabah tapi wis ora entuk ganjaran maning. Kenapa sih nang alam kubur wis ora oli ganjaran maning? Karena konsepnya idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Nek anak Adam menungsa wis mati maka putus kabeh ngamale kecuali telung perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu sing manfaat. Sing ketelu lagi diusahakna nang Ibu Maimunah kepingin duweni anak waladun solihun, kepingin duwe anak sing soleh. Khusus ge sing klambi abang-abang kayak tengu. Iki seragame Bu Maimunah milih sing ngejreng-ngejreng. Kebetulan alhamdulillah qadarullah kembaran karo grup rebuanane. Mau sore wis ketemu maning cie wis adus ge mesti ge ketara ge. Sale seragame wis ganti. Tenang ge jare Bu Maimunah karo keluargane lebih Jumadi niki panjenengan ngiringi pengajian sampai jam 1 bengi. Tenang nanti amplopnya kita bagi 2. Sampean amplopnya kita isine. Moga-moga berkah kabeh Allahumma. Khusus ge mburine lebih Jumadi. Assalamualaikum. Yang duduknya praktis bokong yang lemprak sikile atis. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa ora? Ora snack-snackan. Jare Bu Maimunah ora kebagian snack bang ora kondangan. Oh wis kondangan. Tapi ki khusus pengajian. Ya maaf sampean ora kebagian snack bang ora patungan. Arepan takon kitane nang kene nang gone blok lor ana jamaah muslimat ana. Jamaah fatayat ana. Majelis taklim ana. Anak cara kene apa? Anak ada. Sama. Anak ada. Jamaah tahlil ada. Jamaah yasinan ada. Moga-moga istiqomah. Sing penting Bu Maimunah jenengan sebagai istri lebe awe ngarti karo masyarakat. Nekirane anak ahli waris ngundang jamaah yasinan, ahli warisnya kudu melu ikut baca yasin. Dume ngundang jamaah yasinan, ahli warisnya orang melu baca yasin. Ada orang begini gitu? Ada. Ngundang yasinan tapi orang melu maca yasin. Ada. Mangkat bonge. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Kerudungnya warna apa? Kerudungnya warna ireng. Kelambine warna biru. Kerudungnya warna ireng. Kelambine warna biru. Wonge nyekel mik. Bener-bener. Baru kali ini anak pengajian bunya ini kanggo tumbal. Untung kita nih sabar pisan.
Kenapa sabar? Soalnya nek langsung bali amplopnya durung tak tampani, Bu. Ning dudu masalah amplop ki durung pragat gue cerita dari Bu Maimunah. Ini kebablasan bae ngucape pan ngucap kaji Maimunah. Soale sedulure kitane arane Bu Maimunah salah satu orang sugih sing lunga kaji jaman tahun biyen dadi wis dipanggile dibeluke kaji Maimunah. Niki ora apa-apa ya dipanggil kaji Maimunah ya. Kebablasannya kaji Maimunah, istrine kaji Sibro. Nek nang kene Maimunah, istrine Lebe Jumadi. Alhamdulillah. Jalan-jalan maring sawah. Nginum jamu campur cengkeh. Lebe Jumadi uripe berkah. Bojone ayu gelange akeh. Gelange mung siji giok. Tak ngarti ya tetanggane Bu Maimunah. Biyen Bu Maimunah teka maring Cilacap wis pindho lamar pengajane mumpuni. 2 kali maring Cilacap kitane weruh pas lagi maring Cilacap gelang kanan kiri emas esi lengkap kabeh. Lah bareng nyong teka meneh ge gelange mung garis siji. Aku takon go maringen di jare nembe didol go nanggap modal tambah mumpuni. Moga-moga diganti rejeki sing langkung barokah. Amin Allahumma. Jangan sampai kita ngundang jamaah yasinan tapi malah ahli waris ora ikut baca yasin. Gegara pernah sempet kejadian zamane canggih zaman modern. Anak ora bisa ngaji malah anake bapane sedo bapane mati disetelna murotal HP. Akhirnya lebih Jumadi terus negor. Ge, sampean ge wis gede tua. Bapane mati mbok ya dikirim doa. Anaknya jawab, kitane ora pernah ngaji pimen maning. Tak kowe ngarti ya. Ngaji ora kudu bisa bahasa Arab, syukur banget bisa ngerti bahasa Hijaiyah. Oke, buku Yasin ana tulisan huruf Latine. Dibaca pae huruf Latine dingin, ngajine ngesuk gampang, bareng-bareng karo kitane. Mana mangkat maring kuburan, gawa buku Yasin, diwaca tulisan Latine, kirim doa kanggo wong tuane. Temenan mangkat maring kuburan, gawa buku Yasin, sebab orang ngaji, orang ngerti huruf hijaiyah. Akhirnya sing diwaca tulisan Latine ngucape bismillah buanter. Bismillahirrohmanirrohim. Ya asin. Nganti ping telu monine ya asin. Gara-garane huruf Latine ane double. Dadi macane ora yasin tapi ya asin. Senang jero kubur nganti nyengir-nyengir. Mulane dina iki nanggone Rancasari. Pak Kuwu yang mana Pak Kuwu? Yang tengah, Masya Allah Pak Kuwu, yang pakai baju koko putih. Matur nuwun Pak Kuwu, lebih Jumadi sesarengan Ibu Maimunah hajate didukung sesarengan oleh pemerintah desa Rancasari. Ngapunten tadi Bu Maimunah sebenarnya menghendaki ada sambutan Kuwu. Tapi ternyata karena waktunya mepet, Bu Maimunah ngejawab, nanggap mumpuni larang, jangan sampai cuman sedelat kayak gue. Jadi ge Kuwu sementara dikat dingin, ikhlas ya Pak Kuwu ya. Ngomong-ngomong Pak Kuwu udah berapa periode, Bu? Baru 1 ya Allah. Dari senyumnya pancen belum balik modal. Tapi moga-moga gimana? Kue duda. Ya Allah. Belum cari jodoh maning. Saya yakin bukan berarti beliau nggak laku. Pak Kuwu masih duda, saya yakin beliau kepingin fokus ngebangun desanya. Tepuk tangan dulu dong. Mantep, mantep, mantep. Maaf ya Pak Kuwu, informasi dadakan. Anak-anak baik sedulure Maimunah.
Duda iya jangan banter. Moga-moga berkah kepemimpinanipun Pak Kuwu, dan saya ikut berbangga hari ini. Mungkin ya di daerah Indramayu khususnya Jawa Barat viral seluruh Indonesia, gubernurnya yang mulai baik, mudah-mudahan bisa istiqomah baiknya, bisa nyambung ke sampai kepala desa di daerah-daerah Jawa Barat. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut maning, jadi mangga iki Rancasari, ana pondok pesantren, ana madrasah, ana TPQ, mangga anak-anak kita dititipkan ke pondok pesantren, titipkan tenggone TPQ. Soale punten, ana sing ngucap wong-wong zaman modern, khususnya ibu-ibu milenial. Siapa ibu-ibu milenial? Orang yang kelahiran tahun 90-an namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Yang kelahiran tahun sewidak tahun 70 iku arane Gen Purbakala. Gen artefak itu mah namanya. Ada ibu-ibu milenial ngucap, besok anake kitane arepan ora nang pesantren. Walaupun saya alumni santri, tapi saya ini trauma. Jangan sampai anak saya di pondok pesantren. Akhirnya rame di media sosial, sehingga hampir mayoritas pondok pesantren di Indonesia berkurang minat santri baru. Mulane Bapak Ibu, namanya orang tua panitipna anake nang pesantren, orang tua berhak memilih pondok pesantren yang seperti apa, kiainya yang bagaimana, ikut peraturan pesantren yang seperti apa, itu wajib hak prerogatifnya orang tua. Dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau orang tua mau nitipin anaknya ke pondok pesantren, minimal paling sebentar 2 bulan untuk memikirkan secara matang anaknya mau dititipkan kemana. Dengan cara apa tuh 2 bulan? Cari tahu sejarah pesantrennya, pengasuhnya, dewan asatid ustadzahnya, peraturan pesantrennya yang bagaimana. Apalagi jenengan kalau tahu pondok pesantren salaf yang kalau kiai ustadz kok khusus mulang ngajarin santri lanang, ustadzahnya bunyainya khusus mulang santri putri, berarti pondok pesantren salaf yang lurus. Soalnya hari ini orang tua pada khawatir nitipin anaknya ke pondok pesantren gara-gara kasus yang macem-macem. Di antaranya ada oknum ustadz yang nun sewu maaf sampai menjadikan santrinya itu korban. Contoh kecil lagi yang lagi rame di Depok, seorang ibu yang berusaha mencari keadilan untuk anaknya, karena memang tidak ada tempat yang aman bagi anak-anak di zaman akhir begini. Jangankan yang namanya di perjalanan, di tempat jauh, ternyata sampai pondok pesantren pun banyak oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Maka hak orang tua untuk memilih, dan balik lagi ke Ta'limul Muta'alim, bahwa ketika mau nitipin anaknya, hak orang tua untuk bertanya. Dan punten-punten nuwun sewu, anak pun wajib orang tua ngasih tahu. Senang naik ana wong kok ngemek ki bahasa Indramayunya apa ya? Nyentuh bahasa Indramayune, ih pada baik ngemek. Ibu harus ngasih edukasi sama anak. Senang ana wong liya selain dirimu kok ngemek daerah sing iki diwe ngarti. Sampean kok sampai ana wong liya ngemek barang sing vital iki kudu langsung teriak, kudu langsung bengok, kudu aweh ngarti karo mamane, aweh ngarti karo keluarga. Soalnya punten hari ini banyak orang pada salah paham, salah kaprah sebab zaman akhir.
Maka kenapa Imam Syafi'i begitu menjunjung marwah seorang anak? Saking junjungnya Imam Syafi'i sama marwah seorang anak, kita mulai dengan di Indonesia, suami istri yang sudah sah nikah menurut agama dan pemerintah, ketika habis wudhu, senggolan kulit, baik pakai nafsu atau enggak pakai nafsu, itu batal wudhunya. Walaupun memang disebut suami istri mahram setelah nikah, tapi karena suami istri itu mahram ajnabiyah, tadinya tuh orang lain, jadi yang akhirnya sah dan boleh halal untuk menikah. Tapi tetap kalau mau sholat habis wudhu, suami istri senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu, tetap batal wudhunya. Kenapa Imam Syafi'i punya prinsip begitu? Sebab Imam Syafi'i mengatakan jerone ati sapa sing ngarti. Contoh nih, Pak Lurah, Pak Kuwu, Pak Haji Mansur kan lagi duda nih. Tadi pamit sama Lebe Jumadi. Lebe kita nih melu bangga sampean bisa nanggap mumpuni. Kita nih jaluk izin pan salaman karo mumpuni ulih apa ora? Ya ulih wu, asalkan gone salaman aja gremet-gremet ya wu. Kaji Mansur jawab, oke siap aman. Dan saya pun mau salaman sama Kuwu Haji Mansur dengan alasan batal wudhu, tidak dosa, gampang wudhu maning. Tapi setelah Pak Haji Mansur nyodorin tangan ke saya terus nyambut salamannya Haji Mansur Kuwu Rancasari. Ternyata Pak Haji Mansur, maaf, setrumnya tegangan tinggi tuh. Gak cuman gremet-gremet, griming-griming tuh. Lebih cuma diprotes, wu, dening salamannya karo griming-griming. Sampean ki gone salaman tegangan tinggi ya wu. Pak Kuwu Kaji Mansur jawab, ora. Pak Kaji Mansur lesane jawab ora, tapi jerone ati sapa sing ngarti. Lah ini kanggo contoh bahwa kita ikut Imam Syafi'i kudu paham. Berarti orang yang bukan mahramnya senggolan kulit, pakai atau tidak pakai syahwat, tetap membatalkan wudhu sebab jerone ati sapa sing ngarti. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengangkat harkat martabat seorang anak. Kalau anak perempuan, halo. Anak laki-laki kalau balik itu ciri-cirinya kalau sudah mimpi basah. Anak perempuan disebut balik ketika dia telah mengalami menstruasi atau haid datang bulan. Tapi paling gasik bocah wadon haid iku ketika umur 9 tahun, iku paling awal. Jadi anggarana bocah wadon, anak senok, durung umur 9 tahun kok sudah keluar darah, itu bisa dipastikan bukan darah haid, bisa jadi penyakit, kudu langsung dicek maring dokter. Umpama naudzubillah min dzalik mbok sampai iku adalah satu insiden kejadian. Lah Imam Syafi'i mengatakan, nek ana bocah durung umur 9 tahun, katakanlah masih umur 4 tahun, tapi bocah katon ayu. Sedangkan anak laki-laki dewasa, weruh bocah cilik umur 4 tahun kok cantik, laki-laki dewasa neng ngucap, bocah kok ayu nemen ya, bocah kok gemesi nemen ya. Kemudian laki-laki dewasa ini ngemek-ngemek, nyentuh pipi dan lain sebagainya, maka iki laki-laki dewasa dipastikan batal wudhunya. Saya ulang karo ngadeg ben jelas. Assalamualaikum. Bayi wadon umur 4 tahun, tapi katon ayu. Bayi wadon umur 4 tahun kan durung balik ya bu ya. Karena balik bocah wadon paling gasik ketika haid datang bulan umur 9 tahun. Lah umur 4 tahun wis katon ayu. Sebut saja Pak Banser lah. Baru bocah cilik 4 tahun, bocah ayu nemen ya, ngemek pipi.
maka iku banser wis batal wudunya. Kenapa? Soalnya nggone lihat wis pakai nafsu sampai ngucap ih bocah kok ayu nemen. Walaupun gue bocah 4 tahun durung balik, tapi iku laki-laki dewasa nggone weruh nggone melihat udah pakai nafsu, maka Imam Syafi'i mengatakan iku wong lanang dewasane wudunya sudah batal. Kenapa demikian? Ini Imam Syafi'i jaga anak-anak dari predator-predator. Berarti dari zaman sebelum modern, berabad-abad sebelumnya, fatwa dari Imam Syafi'i ini ku luar biasa. Nganti bocah cilik be dijaga keselamatannya. Lah hari ini maaf punten wong lanang normal bu, nun sewu, jangankan weru wong wadon ayu, arane wong lanang weru tempolong be kepingin. Ini maaf. Sing ngomong begini, tempolong. Tempolong iku sejenis bolongan. Wong lanang weru bolongan be kadang-kadang nafsu. Kenapa saya ngomong begini? Kemarin ada berita dari Denpasar, Bali. Ada laki-laki dewasa umur 21 tahun, saking nafsunya ingin menyalurkan hasratnya, sapi selikur digagai. Sebab apa? Sama-sama di tempolong, sama-sama di bolongan. Lah apalagi wong lanang weru gambar-gambar nang HP setan gepeng. Sing nganggo klambi seksi, pakaian-pakaian gak seronok, sampai-sampai nganggo baju sing rok mini, rok pacet sing seksi, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis kayak numpak motor sambil metatak. Kan jadi SMS silitnya meletek separo. Na'udzubillahimin. Maka jangan heran hari ini banyak bayi dibuang di pinggir jalan. Banyak bayi dibuang nang sampah tong. Tong sampah. Kemarin baru ada kejadian di sekeliling tempat saya. Ada bayi dibuang nang mall. Ternyata bocah sing babaran iku masih umur 14 tahun. Baru MTS bu, SMP hamil di luar nikah. Ternyata lagi jalan-jalan nang mall, dheweke niku pancen selama kehamilan mampu nutupi nggone blendung wetenge iku. Ternyata lagi jalan-jalan nang mall ora sadar dheweke kerasapan lahiran babaran. Akhirnya manjing maring kamar mandi toilet mall. Toilet mall paling lebarnya cuma 2 kali 1 meter. Lah kok guandon babaran. Jenenge toilet 2 kali 1 meter, go ngentut be suarane mantul. Lagi guandon lahiran persalinan. Yang saya heran, dheweke ikut tanpa bantuan medis, tanpa alat-alat medis bisa babaran dhewek. Setelah babaran bayine dibuang nang tong sampah. Bar gue dheweke nganggo celana terus lungan maning seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sing nemu bayine ternyata seorang cleaning service weru bayi nang tong sampah sudah dalam keadaan digerumut semut. Dibawalah ketenggene puskesmas terdekat. Anehnya ya mukjizat saking ngarsane Gusti Allah berkah karunia. Berkah iku bocah sehat lara selamat tur apik bayine. Dan akhirnya setelah digoleti nang CCTV ternyata betul pelakunya adalah masih SMP dan hari ini masih diinisialkan, masih ditutup supaya dheweke bisa lanjut sekolah. Dan ternyata si bayi memang selamat waras. Akhirnya bocah ternyata diidentifikasi hamil di luar nikah. Dan niku tega-tegane buang bayi nanggone tong sampah. Bocah 14 tahun bisa mikir kriminal. Lagi nyong sing umure arepan 30 tahun masih sangat polos lugu begini kita nih mah. Laku meteng bayine dibuang nang tong sampah rame wong aku juga ikut lihat, nonton dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Ya tapi kan aku ora bohong bu, wong ngene melihat kan dengan mata kepalaku sendiri.
Akhirnya kemarin saya kaji dengan guru saya, Kiai, kenapa ya kalau ada orang yang hamil di luar nikah kok babarannya kepenak? Babaran persalinan kepenak bukan berarti nggak ngerasa sakit loh ya. Mungkin ngerasa sakit, tapi yang dimaksud kepenak tanpa bantuan siapapun, tanpa alat medis apapun bisa babaran kanti normal. Dan ternyata dikaji, kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika dia melahirkan maka kerasa sakit yang luar biasa. Wetenge mulus nemen anu gegere bengkek nemen mune babaran tarone nyawa bisa arek ngarti karo kuwe, karena kan kuwene durung pernah babaran. Kenapa seorang ibu ketika melahirkan merasakan sakit yang sungguh luar biasa, bahkan taruhannya nyawa, bahkan ketika kok naudzubillah min dalik setelah melahirkan kemudian meninggal disebut syahid akhirat? Karena ketika melahirkan kerasa sakitnya adalah dalam rangka melunturkan dosa-dosanya menjadi seorang ibu. Mantep apa mantep? Mantep. Mulane gue pada kudu dipecil maning. Pecil anak kan pecil cara kene, gue pada pecil mateng maning ping rolas. Piye bu? Ora kapok bener jariku gue. Anggerane ke nganti rolas kapan ngene katrokan sing lanang jarene. Ya Allah, kuwune jebule pinteran gone jawab. Hari ini Pak Ku sudah mulai bersuara. Tapi maaf punten, kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dia babaran tidak kerasa sakit, tidak kerasa repot, karena justru itu adalah hukuman dari Allah. Dia tidak merasakan menjadi seorang ibu. Jadi nggone ngeden ora kerasa sakit, tidak ada rasa perjuangan, karena justru itulah azab dari Allah. Dicabut rasa sakitnya karena dia tidak berhak dan tidak ada perasaan menjadi seorang ibu. Na'udzubillahi min dina iki jaga anak lanang, jaga anak wadon pada angele. Maka satu keberkahan, walaupun orang tuanya harus kerja di Taiwan terlebih dahulu, harus kerja di luar negeri terlebih dahulu, asalkan gone kerja orang ninggalkan syariat, tetap ngelakoni sholat, rezekine bersih, insya Allah gua anak keturunan pun dadi kepenak kabeh. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi inda jali wa khairati. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi inda jali wa khairati. Sarene kita wis merdeka nanging urip tambah rekoso, kaum muda tambah bodoh, tambah dina ora tulodo, tambah yuso tambah cilaka, mergo adoh sego agama. Kaum wanita ilang mulya mergo wirang mergane podo. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahli wa
khairati iki dina wis teka ana udan salah mongso ana bayi macak tuwa mergo ilange dunya para menteri ilang aji uang pang gede ilang ati mergo golek upaya sugih diri rakyat cilik ati pikiri kalabut ati mulai malu samau tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'iu wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahli wa khairati. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Kuwu niki rebana saking kedokan gabus. Nang endi-endi mumpuni pengajian sing ngiringi ketemune iki maning niki. Ora apa-apa ge angger diitung sawerane mumpuni kabeh selama ketemu karo jamaah sholawatin jenengan wis pira kabeh Mas? 20 juta ya Allah niki karena dihitungi cak saya sawer maning mangga iki pimpinane iki kayonge sering ketemu karo Mas iki pancen jenengan narane Mas apa Mas? Apa? Samsul. Oh Tanzul, alhamdulillah Tanzul Arifin niki luar biasa asri kedokan gabus jenengan Mas niki juga rebanane nang dindi ya ge. Oh ya perasaan jenengan nang di papan ana sampean Mas Tanzul salah. Oh pimpinane jenengan juga. Oh iya ya jaluk saweran bareng gue. Ya Allah aku kitane nang kene diamplopi apa orane bidurung ngarti kitane. Kabeh-kabeh jaluk saweran. Serapan panggo tuku rokok Bu asisten. Walaupun ge sing nyekel duit asisten nyong tapi kan duite nyong. Tak kowe ngarti dingin 100 bae nggo tuku rokok. Saparane ge kayane adine Kang Deddy Mulyadi gimana sekang klambi putih-putih ketara niki nggo tuku rokok mangga alhamdulillah ya bener iki mah adine Kang Deddy Mulyadi nih mah alhamdulillah ampe kartoknya nah celobong udarane ya Allah seneng sami-sami moga-moga udah sound sistemnya juga berkah kabeh amin Allahumma lanjut terus sampai jam birah jam 1 bengi ibu-ibu kuat 4 jam setengah kuat bapak-bapak sanggup wah bapaknya sanggup ibune kuat kita nih ramelu-melu dewek-dewek anggar begitu carane mah salu ala Nabi Muhammad. Jadi Imam Syafi'i wis aweh ngarti mulane kena apa nek anake pandadi polisi silahkan pandadi tentara mangga cita-citane panjadi pemain bola ya didukung tapi kudu ngaji dingin kula ulang jadi apapun anak kita silakan tapi dasare kudu ngaji nah kayak gue kitane direwangi berngajina sampai jam 1. Yang pertama kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wong santri iku arsyadun nas sebab tahu ilmu ulama. Yang kedua, santri belajar siasatul mulki melek dengan keadaan zaman. Contoh nih yang lagi rame di Jawa Timur son horeg. Kenapa son horeg diharamkan? Karena para santri yang sekarang adalah kiai yang berfatwa udah ngaji dan ketika dipraktekkan dengan zaman modern beliau tidak tergerus zaman tetap melek dengan keadaan zaman karena kalau santri cuma tahu ngerti fikih tapi nggak mau melek keadaan zaman maka akan jadi bonekanya orang-orang elit yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya hanya ngerti ilmu pelajaran hal
Masyarakat hanya ngerti keadaan modern zaman tapi nggak ngaji, bahaya. Ketika nggak punya ngerti ilmu fikih, nggak ngerti dasar agama, kok dilantik jadi pejabat, waduh ngalamat. Akhirnya dilantik jadi pejabat, berdoanya doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wabika amantu. KB akhirnya pandipangan. Aspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikrikiti, kadal diuntal, pertamak be ditenggak, timah bedoyan. Ikulah wong-wong sing hanya ngerti ilmu politik tapi ra ngerti ilmu fikih. Mulane anak kita pandadi apa baik silakan, pandadi banser boleh, dari tentara silakan, jadi bos beras mangga, arepan jadi bos pelem silakan. Sing penting kudu ngaji. Kudu ngaji. Yang ketiga, santri telah belajar hikmatul hukama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa hikmatul hukama? Ilmu prihatin. Nang pondok biasa puasa, puasa dalail, puasa bilarub, puasa ngerowot, iku arane santri. Jadi ketika nanti terjun di masyarakat, kon macul pinter, menek wit kelapa bisa, dandani gendeng bocor pinter, kesambrem bledek ya si urip. Kenapa santri sekti? Kena barokah dari ilmunya kiai. Amin Allahumma. Maka hari ini kula panjenengan sedaya kudu berbangga karena ternyata iki panggung pengajian de nggone Lebe Jumaidi karo Ibu Kaji Maimunah. Alhamdulillah khusus iki panggung kanggo sholawatan dan pengajian. Nggo dangdutan ora. Apa wis dangdutan? Wis dangdutan. Ya Allah, Lebe Jumadi. Sora kena dibelani maning ge Lebe Jumadi kayak gimana? bukan enggak sengaja, enggak niat. Halalesan Maimunah. Ora apa-apa, tenang be Bu Maimunah. Dangdutane kapan? Wingi. Ya ora apa-apa, wingi dangdutan siki pengajian. Berarti wingi kumat siki tobat. Lebih Jumadi. Ora apa-apa lebih niki Bu Maimunah bilang ora sengaja, gena adine mau alhamdulillah wis payu ijab kabul. Jadi sing akhirnya anak sing ngasih sumbangan dangdutan pimen maning wis ana panggunge, wis ana sound sisteme, akhirnya ora apa-apa lah wong kabeh golet rejeki. Moga-moga ya barokah ya Bu Maimunah ya. Dan lebih Jumadi. Ternyata Bu Maimunah ora nadar nanggap dangdutan, tapi nadare nanggap mumpuni. Nadar iki kudu dilakoni kalau nadarnya membawa kemanfaatan. Soale nadar iku tanggung jawabnya gede, apalagi arane nadar alwadud dainun, janji adalah utang, arane utang wajib disarutangin. Tetangga saya kemarin ada di desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Anaknya dari kecil sakit-sakitan mulu Bu Maimunah. Akhirnya bapaknya ngucap, bocah diobatin kemana baik, orang mari-mari. Janji ngesuk belebar sunat, sampean sunate mari, ya sakitnya sembuh, bakal tak tanggapna mesin berambang. Mesin geraji, mesin senso, singgo motong kayu, bu ketempelan setan ngandi gue. Bisa-bisa nih bapak nih ngucap nek kue sakitnya sembuh, sunate juga sembuh, tak tanggap nama mesin barambang sampean. Sing akhirnya pas arepan sunat, tetangga wis ngelingna, tapi ternyata lebar sunate sembuh, sakitnya juga sembuh, tetep. Tetanggane ngelingaken, Kang, kaya orang anak tanggapan liane nemen. Mas, enggane hajatan nanggape mesin berambang. Langkah senine.
Akhirnya dheweke niate diwurungaken gak jadi dianggap mesin berambang. Tapi anaknya meriang maning. Malah ngedrop masuk IGD. Akhirnya lebar diantar maring rumah sakit. Ibune kon jagani si anake. Lah akhirnya bapakne bali maning maring omah, maring kantor desa, gawe surat pernyataan nanggap mesin berambang di speaker sedina muput. Sing berbegen tetangga sampai semaput, Bu. Bayangin ya, mesin berambang ora di speaker, bewi seru banget. Lah iku di speaker seharian muput. Ini kejadian nyata, namanya di Desa Jeberawetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tetangga supir saya, makanya saya cerita. Lah akhirnya orang yang bilang, katanya al-wadud dainun, janji adalah utang, wajib saya sarutangin. Inilah pentingnya ngaji. Jadi Bu Maimunah, kalau ada nadar, ucapan, kepinginan hajat kok nggak bagus, ada tetangga yang mengingatkan itu nadar mengandung madorot, mengandung maksiat, mengandung unsur dosa, maka harus dikifaroti. Apa itu dikifaroti? Disarutangin, diganti dengan amal yang baik. Bisa diganti pakai sodakoh, nyantunin anak yatim, ngasih makan fakir miskin duafa, atau diganti dengan puasa. Tapi puasanya yang mantep, jangan setengah-setengah. Ya Allah, saya mau puasa nadar 7 hari. Berarti 7 hari itu harus benar-benar dilakonin puasanya. Bisa 7 hari selang-seling, bisa 7 hari secara berurutan. Ada lagi nih punten-punten maaf. Soalnya orang kadang-kadang gak paham. Jadi akhirnya nadarnya terbengkelai, eman-eman. Dia punya nadar, pingin puasa. Ya Allah, ketika saya pulang dari Taiwan, saya mau puasa 15 hari. Tapi nek kuat sih. Pakai tapi anak syekh. Itu kan gak yakin tuh. Harus tuh mamanya 15 hari, kudu 15 hari dilaksanakan. Dan nadar itu adalah yang tadinya hajatnya berhukum sunnah atau fardu kifayah, ketika sudah dinadarkan berubah jadi wajib, harus dilakoni. Contoh nih, sodako kan hukumnya sunnah, tapi kalau sudah dinadarkan itu malik jadi wajib. Contoh, ya Allah, kalau anak saya ranking 1, saya mau nyantunin bocah yatim-yatim piatu 7 orang umpamanya. Ketika anaknya ranking 1, yang tadinya hukum sodakoh itu sunnah, malik nyantunin anak yatim, sodakohnya jadi wajib, harus dilakoni. Gak bisa nadar itu yang tadinya hukum awalnya adalah wajib, dinadarkan itu gak bisa. Kayak contoh, ya Allah, nanti kalau saya pulang dari pasar sehat waras selamat, gak ada halangan apa-apa, kita nepan sholat duhur 4 rakaat. Ya gak bisa. Bu selamat bora ya namanya sholat duhur wajib 4 rakaat. Jadi kula panjenengan sedaya kudu ngerti. Apalagi Bu Maimunah, nadarnya itu kok berkaitan dengan akikoh atau kurban. Ini beda hukum lagi. Contoh, ya Allah, nek anake kita nih lahir lanang, kita nih pan akikoh nganggo wedus sing gede-gede. Ngucapnya begitu, itu sudah sah akad nadarnya. Bareng anaknya lahir lanang betulan, maka harus ketika mengakikoh, yang punya nadar tidak diperkenankan makan daging akikohnya. Selama ini kan simpang siur terus tuh. Kadang-kadang ada orang ngucap, ih sampean kalau akikoh jangan makan dagingnya gue, sampean sing kurban aja mangan dagingnya. Biasanya seringnya begitu. Padahal kalau tidak dinadarkan, sah-sah baen gue, pan nyicipin dagingnya kurban silakan boleh. Tapi kalau dinadarkan akikohnya, maka yang bernadar tidak dianjurkan makan dagingnya akikoh. Tapi nek kepingin pimen, mending tuku. Ora kita ngarah setengah kilo nang pasar, kemudian sampai rumah silakan boleh dimakan, tapi dimasak dingin, aja mentahan. Kayak harimau bae mangane mentahan, dewe ngarti ben jelas. Ataupun nadar kurban, ya Allah, kalau saya punya uang genep 60 juta, saya pan kurban sapi sing gede, itu sah nadar akadnya itu.
Dan ketika punya uang 60 juta, nggo tuku sapi kemudian buat kurban, yang nadar kurban tidak dianjurkan makan dagingnya kurban. Artinya apa? Ngomong kudu dijaga. Ketika memang nadarnya begitu, saya mawon. Terus kepiye mumpuni angger sing kurban kepingin nyicipi dagingnya. Kalau yang kurban kok ternyata bernadar tidak makan daging kurban sembelihannya, tapi boleh makan daging kurban bagian dari tetangga yang mungkin sama-sama berkurban, atau jatah kurban dari panitia masjid, boleh dimakan, silahkan. Artinya nadar ini memang kudu ngati-hati. Soale arane nadar iku kita tanggung jawab karo Gusti Allah, tanggung jawab atas hajat kita yang memang dilimpahkan dengan cara dinadarkan anak cangkingane. Maka muga-muga nadare Ibu Maimunah nadar ingkang sae, amin Allahumma. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sepida malih la ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu tindak haji, ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji, maslahat tangga ojo nganti lali. Lamun mampu tindak haji, ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji, maslahat tangga ojo nganti lali. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. sepisan maning la ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu Maimunah nanggap mumpuni dana nentek sepirang-pirang garing nggo daftar kaji. Nggo daftar kaji sebab wong sugih duwe tanggung jawab mangkat kaji. Pertinyi sapa iku sing diarani wong sugih? Wong sugih secara fikih adalah dalam belanja kebutuhan sehari-hari kanggo gula Jawa, gula pasir, lengah Jawa, brambang micin uyah, tuku beras, bayar gas LPG, setor listrik, bayari bocah sekolah, sedina jatah belanja 300.000. Kok pada ludik-ludikan agen nemen ya, agen nemen. Pantakon ge sing nang dhuwur ge, ibu-ibu sedulur Ibu Maimunah, jatah belanja sedina 300.000 cukup apa kakean? Kodisit ge kayaknya senyumnya orang meyakinkan ge senyumnya. Kalau sing sebelah kanan yang pada sibuk kipas-kipasan. Assalamualaikum. Bu, jatah belanja sehari 300.000 cukup apa kakean? Bener-bener ya. Wong wadon Rancasari ki ora bisa diajak kompromi. Bisanya kita nih ngomong sedina jatah belanja 300.000, aku lagi belani sampean Bu.
supaya mangko tekan ngomah jatah belajar jenengan ditambahi. Bener-bener ya. Boro-boro ditambahi. Oh, berarti wong lanang kene akeh asing pelit. Wong lanang kene udah pelit. Ciri-cirine pecisnya warna apa? Warna ireng. Pecisnya warna ireng. Jebule ki pecisnya ireng kabeh. Oh siji sing ora kayak putih sound system. Saumpama ana sing nganggo peci putih ora apa-apa. Soale nanggone bulan Muharram mansoma yaumal asyura aminal muharrami aqtahullahu ta'ala sawaba asyrati alafi hajin. Sapa wonge puasa nang tanggal 10 Muharram dina Asyura dengan iman yang sesungguhnya pahalane kaya dene lunga haji kaping 10.000. Alhamdulillah. Kayonge iki Muharram tanggal 17 apa ya? 17 Muharram kayane ge. Sekitar 17 Muharram lah mau anak bapak-bapak nganggo pecis putih. Lah tetanggane ngucap, "Mbah, lunga kaji durung pecine putih." Kita ngaji karo Gus Baha. Arane wong durung lunga kaji pecine putih, iku arane ngece karo sing lunga kaji. Wong desa lunga kaji dadak adol sawah. Wong desa lunga kaji dadak adol kebo adol sapi. Lah mulane kena apa nang desa? Wong lunga kaji dapat penghargaan nganggo peci putih karena sing liyane duwe sawah nggo sugih dewek. Lah wong lunga kaji adol sawah kanggo nutupi, kanggo ngelakoni kewajiban wong lunga kaji bagi sing sugih. Mulane kena apa nang desa habis lunga kaji nganggo peci putih penghargaan. Mulane sampean sing dulu lunga kaji nganggo peci putih arane ngece karo lunga kaji. Sing peci putih mbah-mbah nggone jawab pinter. Ya Allah, ya Rahman. Bersama ning ora pada pinter ngaji. Mulane dadi bocah gue sing pengalamane akeh, dadi ora gampang nyalah-nyalah. Nah. Kita nih yang ngaji karo Gus Baha, yang ngaji karo Ustad kampung. Nyawe diwe ngarti nyonang karo Ustad Komarudin. Ustad Komarudin ngaji nang kitab dijelasna. Siapa wonge puasa tanggal 10 Muharram dina Asyura nganggo iman sing satemene gue pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000 Maimunah. Lah kitane wingi dina Asyura ya dina Tasu'a tanggal 10 Muharram wis puasa kitane ge. Ana wis puasa dina Asyura sah genyo nganggo peci putih. Kan pahalane kaya dene 10.000 wong lunga haji. Pecine nembe tek nggo siji malah ge pecine lagi kurang endas. Malah pecine kitane lagi kurang 9.990 endas. Mulane sampeyan sing enom gue aja pada sembarangan kalau wong tua. Kita nih tua pernah enom. Nah sampeyan kan enom durung pernah tua. Nyongke pinter ngaji karo Ustad Komarudin. Saben-saben rutina nang masjidnya yo mangkat anjok nganggo kathok bengan cangel dinggo. Wisane nganggo kathok angel dinggo. Jebule kathok bolongan siji nggo siki loro. Antesan keserimpung bae Maimunah. Ya Allah ya Rahman. Kayak mumpune sinom. Tiru-tiru suara mbah-mbah melu sangkeme kesel kene ya Allah. Mulane pantes bayarane larang ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sing durung lunga kaji nganggo peci putih ya ora apa-apa.
Wong wingi 10 Muharram wis pada nglakoni puasa. Cuma memang nikilah keunggulane santri-santri nang pondok pesantren salaf. Suami saya santrinya Allahyarham Al-Mahfur Mbah Khudori, Tegal Rejo Magelang Jawa Tengah. Di sana pun kiai-kiai yang sudah berangkat haji nggak berani pakai peci putih, padahal kiainya tuh. Kenapa? Untuk menghargai orang-orang desa. Malah justru orang desa yang pakai peci putih sangat dihormati. Karena apa? Karena yang lain punya sawah, punya tanah, punya kebo, punya sapi, buat hartanya diri sendiri. Tapi wong desa harus jual tanah dulu baru bisa berangkat haji. Maka penghormatan pakai peci putih. Maka yang belum berangkat haji jangan nunggu tua. Lamun umurnya sampai tua. Saya dengar kabar besok tahun 2030 pemerintah Arab akan merealisasikan peraturan baru, yaitu Mekah, Ka'bah bisa untuk menampung 5 juta jamaah haji. Alhamdulillah. Puncak paling banyak abad ini adalah tahun 2025. Mekah sampai nerima 2 juta orang berangkat haji. Dan ternyata 2030 akan direalisasikan 5 juta orang berangkat haji. Tuh sing nom-nom ayo persiapan. Ini 2025 sampai 2030 mau dihabisin dulu nih yang lansia-lansia nih. Yang biasanya kemarin nunggu sampai 26 tahun, 30 tahun. Yang lansia-lansia dulu nih mau diangkatin haji dulu, yang udah daftar lama. Nih saya mau tanya sama yang kerudung-kerudung merah yang pada kipasan. Assalamualaikum. Pengen berangkat umroh? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Ku aneh wagune wong Rancasari begitu, Wu. Masyarakat yang jenengan, Wu, ya Allah. Pengen berangkat haji belum daftar, saya kasih tahu nih. Gak ada yang gak mungkin. Ada yang ngucap sambil kipasan, iya mumpuni perintah gampang. Wong lambene ulian duit. Gak ada yang gak mungkin. Kemarin ada nih yang ngundang saya, nadar juga Bu Maimunah. Nadarnya gini, ya Allah, saya udah daftar haji. Anak saya belasan tahun di Taiwan, hanya ingin ngangkatin saya sama istri saya haji. Tapi besok ketika saya kok bisa berangkat haji, saya udah ngumpulin duit, saya kepingin nanggap mumpuni pas walimatus safarnya. Orangnya bilang gitu. Dan ternyata ketika anak perempuannya sampai belasan tahun Bu di Taiwan tuh, dan benar-benar kepingin mengabulkan apa yang jadi niat bapak ibunya berangkat haji. Setelah didaftarin, ternyata daftarnya pas 2016, jatah berangkatnya nunggu 26 sampai 30 tahun. Tapi ternyata karena orang tuanya sampai ngucap, saya kasihan sama anak perempuan saya. Sampai belasan tahun lama, sampai jadi perawan tua. Nang Taiwan. Kayaknya Rancasari ake perawan tua. Selawas-selawas nang Hongkong karena nang Taiwan. Sama Bu, saya Cilacap. Cilacap itu banyak daerah yang memang rata-rata itu TKI TKW, khususnya pantai selatan. Dan saya pun pernah diundang pengajian sampai Taichung Taiwan sana. Dan saya tahu sendiri bagaimana Taiwan dengan gemerlapnya. Dan memang banyak na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik saudara-saudara kita yang belum dikasih hidayah. Malah mumpung ngaji, mumpung jauh dari keluarga, nggak ada yang kenal. Di sana hura-hura, foya-foya, wisara karu-karuan dan lain sebagainya. Maka kenapa hari ini Bu Maimunah punya nadar pas dulu ngucapnya di Taiwan. Di Taiwan beliau kepinginnya kalau saya pulang waras selamat sehat, bojone aku, keluargane aku dijauhkan dari semua hal-hal yang dolim. Saya kepingin pengajian ngumpulaken sanak sedulur nanggap mumpuni, sampai nadar begitu. Dan ini kejadian di Desa Larangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Dan di sana itu yang nadar bapak ibunya, saya kasihan sama anak perempuan saya lama di Taiwan, maka saya udah ngumpulin duit, pokoknya besok walimatus safar saya akan ngundang mumpuni, karena kebetulan anaknya pun ngefan ke saya katanya. Dan ternyata agak terkejut nunggunya berangkat haji 30 tahun. Tapi orang tuanya tetap punya nadar baik, sehingga ternyata Allah meridhoi. Belum sampai 30 tahun
baru 6,8 bulan, 6 tahun 8 bulan, ternyata langsung berangkat haji. Dan ternyata memang kepingin nanggap saya, pulang haji 2 tahun berikutnya baru bisa nanggap saya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Maka mumpung panjenengan masih badan sehat dan jenengan termasuk kok kategori orang yang mampu, wong sugih itu yang bagaimana dalam jatah belanja sehari 300.000 kebanyakan tadi ya. Ya udah kalau 300.000 jatah sedina kurang, berarti jatah belanja sehari 100.000 cukup. Kori kurang. 100 kurang 300 kakean. Itulah jawaban ibu-ibu yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri begitu mah. Bikin bingung baen. 100 kurang 300 kakean. Ya wis 200.000 sehari cukup. Oke sepakat ya, 200.000 cukup. 200.000 kali 30 hari berarti sama dengan 600. 6 juta Maimunah. Bu Maimunah saking puteknya nanggap mumpuni 200 ping 30 jadi 600.000. 200.000 kali 30 hari sebulan sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada warga desa Rancasari 1 bulan gajinya lebih dari 6 juta, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Wong sugih wajib lunga kaji. Jangankan lunga kaji, setiap Idul Adha Anda dianjurkan untuk melampai kurban. Soalnya apa? Sugih. Sugih. Kepingin ora kurban, kepingin ora lunga kaji, ya harus ada di wong sugih, jadi wong melarat baen. Ya resiko dong. Jadi pohon semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kenceng angin niup. Resiko jadi wit. Tapi jadi pohon gak mau ketiup angin, gak usah jadi pohon, jadi suket baik. Tapi resiko jadi suket lebih gede, harus mau diinjek-injek nang menungsa. Yang ger diinjek tok, langgar karo diuyui. Lebih asor maning malah jadi suket. Maka yang sugih gak berkurban, gak apa-apa emang. Tapi ketika Idul Adha yang sugih tidak berkesempatan kurban, tetap dianjurkan masak sing enak. Supaya apa? Menghilangkan rasa tomak. Sugih kok tidak berkurban. Contoh tahun ke kurban apa ora? Wingi ben nembe kurban maning. Ya kita kumpul-kumpul anggopan lunga kaji maning. Umpamane, enggak apa-apa. Tapi yang sugih enggak berkurban dianjurkan malah nyembelih hewan peliharaannya yang jenis unggas. Ayam, bebek, entok, pantakon karo wong adon. Assalamualaikum. Bu, duwe peliharaan, duwe ingon-ingon. Apa ingon-ingone? Ya jak kucing lah ya. Duwe ingon-ingon, duwe apa? Kucing ya bener. Tapi iki lagi cerita peliharaan sing unggas. Pancen mau ngadon anggar ditakoni ora jelas. Takon karo wong lanang isi nang petengan. Assalamualaikum. Bapane? Duwe ingon-ingon. Duwe apa? Manuk. Tapi bener ya, manuk kan unggas ya. Sepisan maning sing jelas. Duwe ingon-ingon. Duwe apa ingon-ingone? Manuk. Tetap manuk. Gue manuk sing ana matane apa langka matane? Kukira bertanya sama bapak-bapak biar jelas. Jebule takon karo bapak-bapak malah tersesat malah gimana? Ora duwe ingon-ingon tapi sugih tapi tidak berkurban, dianjurkan beli daging nang pasar. Pokoknya masak enak lah. Ora doyan daging pimen, masak enak, ibak laut ora masalah. Sing penting masak enak untuk menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah supaya orang ngarep-arep. Soalnya zaman saiki wong sugih tapi geragas. Halo. Zaman saiki akeh wong sugih tapi gerag. Sapa wong sugih geragas?
Wong sugih gragas iku wis jare ngaku sugih tapi ora kurban. Malah ngarep-arep bagian. Kawit isuk sengaja ora masak. Lagi karo ngulek bumbu. Jarene lurae Rancasari sapine 23. Wedhuse 12. Masa sapi 23 wedhus 12 tekan jam 4:30 sore dagingnya durung tekan kene. Kayak wis terlanjur ngulek bumbu. Iku arane wong sugih tapi gragas. Lah wong sugih tanggung jawab gede, nampa bagian silahkan. Tapi wong sugih ndak boleh yang namanya sampai jual daging hewan kurban. Soale nek si miskin KB kan ngasih bagian daging kurban. Ya dagingnya, ya kulite, buntute, seendas-endase, sakulite be wong miskin nampak. Tapi kan yang namanya miskin gak punya kulkas. Hahaha. Gila kita jelas nampen jelas. Be, si miskin kan nampak daging bagian kurban kata. Daging kurbannya banyak. Tapi kan randai kulkas. Deweken tetangga sama-sama punya daging kurban, pandai masak malah mabok daging. Sampai kemelakaran, sampai jeleh. Akhirnya oleh si miskin bagian daging kurban atau kulitnya dijual tuh, diuangkan. Apa hukumnya? Halal, boleh dan sah bagi si miskin. Kanggo sing miskin ule, tapi sing sugih, siapa gue sugih yang kira-kira pendapatannya lebih dari 6 juta per bulan, haram hukumnya jual daging kurban. Jangankan dijual, cari keuntungan dari daging kurban pun gak boleh. Sering nang masyarakat wong sugih nerima bagian daging kurban sengaja disimpen nang freezer. Kurban daging 2023, 2024, 2025 dintet-entet nang freezer. Pas lagi hajatan digiling nada di bak. Digiling nada di bakso. Nang ati pancen ge sengaja lah nggo nyuguh tamu ben modale ora akeh. Ben ngirit disuguhkan ke tamu yang kondangan itu haram hukume. Tak ulang. Itu nggak dijual tapi dicari keuntungan itu udah haram termasuknya. Jadi memang ada niat di hati supaya hajatannya ngirit modal. Dan dagingnya disuguhkan untuk tamu yang pada kondangan, itu termasuk namanya mencari keuntungan dari bagian kurban. Kecuali nih daging nang freezer bagian kurban dimasak setiap ngesop nyuwil seon gopranti dicampur nasop dimakan dikonsumsi keluarga sendiri nggak apa-apa. Atau lagi ngepasin masak, pas masak daging kurban ada tamu tuh, tapi paling cuma 4-3 orang. Ayo lagi nyicipi masakannya kita nih, nembe masak rampungan niki pragat nembe masak, mangga nyicipin itu boleh. Tapi kalau sudah ada niatan ngirit modal, ngirit biaya, itu namanya cari keuntungan dari daging bagian kurban. Tanggung jawab wong sugih itu berat. Maka saya bersyukur hari ini bisa bertemu keluarga besar Lebe Jumadi Ibu Maimunah yang alhamdulillah telah mendedikasikan tenaganya untuk kerja cari maisha, cari nafkah tenggene Taiwan. Dan ternyata alhamdulillah Pak Lebe Jumadi pun orangnya nggak neko-neko kanggo ngurmati anak dan putu hingga terbangun rumah, bisa di sawah, kebeli untuk masa depan dan mudah-mudahan buat sanggup ibadah. Amin Allahumma. Iki jam 11 kurang 7 menit. Ya Allah. Kita nih mau nanjak jam 9 lebih seperempat. Iki wis jam 11 kurang 7 menit. Berarti insyaallah pun cukup nggih? Durung cukup? Iki ngajine 2 jam kurang 20 menit. Berarti geng gone ngaji wis termasuk dawa nggih. Jarang nggih. Ajengan kiai balik ceramah 2 jam kurang seperempat jarang nggih. Namun mumpuni drok ya alhamdulillah. Tadi saya udah ngobrol pancen sama Bu Maimunah. Pokoknya mumpuni ya aku njaluk maaf karo kuwu
Rancasari. Pokoknya ge khusus mumpuni ngaji kanggo supaya masyarakat lan keluarga ngaji bareng. Mulane alhamdulillah niki 3 hari sekitar telung dinaan kula nang daerah Indramayuan. Dari lokasi satu lokasi berikutnya alhamdulillah, dan Bu Maimunah pun sudah nunggu pengajian saya telung tahun ya Bu Maimunah. 3 tahun nunggu saya datang ke sini. Berarti bookingnya telung tahun kawit tetangga meteng babaran nganti meteng maning gue. Alhamdulillah nembe bisa datang ke sini. Inilah kami keluarga besar Pak Lebe Jumadi Ibu Maimunah yang minta dibimbing dan selalu didoakan. Tepuk tangan dulu kanggo Pak Lebe Jumadi Bu Maimunah dan panitia matur nuwun sangat ngerewangi ngebantu Pak Lebe Jumadi karo Ibu Maimunah. Kami hanya berdoa dan berharap panjenengan yang datang ke sini ikhlas mendoakan Pak Lebe Jumadi sekalian sekeluarga anak keturunan, mudah-mudahan selalu ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambah ihsane, diberikan sehat panjang umur sing manfaat sing barokah, diberikan dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari segala wabah musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijadikan keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnal khotimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang, jangan kondur terlebih dahulu. Nanti untuk melengkapi sampai jam 11 2 menit baik. Insya Allah doa akan dipimpin langsung oleh Akhinal Kiram Al Ustadz Muhammad Komarudin untuk mengimami doa pengajian pada malam hari ini. Yang pertama Pak Ustadz, Pak Yai matur nuwun sangat. Saya dan kami keluarga besar Lebe Jumadi diberkahi dengan datang panjenengan ke hajat ini. Pak Ku, terima kasih telah mendukung kegiatan pribadi Pak Lebe Jumadi. Ibu Maimunah, Pak Lebe matur nuwun. Saya difasilitasi silaturahim dengan keluarga panjenengan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan bisa nambah tali persaudaraan sampai akhirat ketemu ning swarga kabeh Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.